Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, Kakao, selamat datang di channel seputar pertanian. Lagi semangat-semangatnya nunggu buah kakao berdana ya teman-teman. Ini ceritanya Ini kakao yang sedikit cerita. Ini kakao yang dulu umur 9 bulan sudah saya buahkan. Dan untuk saat ini sudah berumur 1 tahun atau 12 bulan kurang lebih. Ya teman-teman. Untuk lahan ini memang saya rawat dengan ekstra. Makanya umur 1 tahun sudah serimbun ini. Perkembangannya luar biasa ya teman-teman. Dan ini lahan saya tumpang sari dengan jagung. Memang kalau dirawat dengan ekstra memang pertumbuhannya memang kayak gini ya teman-teman. Banyak petani pemula justru ketemu masalah pas buah pertama keluar. Mulai dari buah kecil, busuk, sampai gagal berbuah atau gagal panen. Makanya di video ini kita akan bahas tuntas 7 kesalahan paling sering yang bisa bikin buah kakao teman-teman Zong di panen pertama. Yuk langsung aja kita masuk ke yang pertama. Oke, yang pertama terlambat ngasih pupuk buah ya teman-teman. Kebanyakan petani ngerasa pohonnya udah subur, jadi gak usah ditambah pupuk lagi. Padahal pas kakao mulai berbunga dan berbuah, dia butuh tenaga ekstra ya teman-teman. Khususnya unsur kalium dan unsur fosfor, biar buahnya bongsor dan gak gampang rontok. Kalau teman-teman biarin tanpa pupuk tambahan, nanti buahnya kecil-kecil, mudah gugur. Solusinya begitu muncul bunga dan pentil buah, langsung kasih pupuk yang cocok. Mau pakai NPK 12, 12, 17 juga bisa. Untuk merek dagang terserah teman-teman ya. Atau tambahin pupuk kompos yang sudah difermentasi. Untuk pemupukan dipendam ya teman-teman, untuk menghindari penguapan. Lanjut ke yang kedua, membiarkan cabang nggak produktif tumbuh liar. Nah, ini juga sering kejadian ya teman-teman. Kita mikir makin rimbun makin bagus, tapi kenyataannya cabang air dan tunas liar itu cuma menyerap nutrisi doang ya teman-teman. Nggak ngasih buah, malah bikin bagian dalam pohon gelap dan lembab, tempat favoritnya jamur dan hama. Solusinya simpel banget teman-teman. Cukup pangkas secara rutin, buang cabang yang tumbuh ke dalam terlalu rendah atau enggak ada calon buahnya. Lakukan pagi hari ya, dan pastikan alatnya steril biar enggak nyebar penyakit. Nah, kesalahan yang ketiga, ini banyak yang enggak tega. Semua buah dibiarkan tumbuh bebarengan, padahal pohon kakao yang baru pertama berbuah itu masih belajar, istilahnya belum kuat nanam anak banyak. Kalau buahnya tumbuh rapat, hasilnya kecil semua dan nutrisinya terpecah. Ada yang malah rontok di tengah jalan. Solusinya, lakukan penjarangan, pilih buah yang tumbuh paling sehat dan punya posisi bagus. Sisanya direlakan dulu ya teman-teman. Ingat, sedikit tapi berkualitas itu lebih untung waktu panen. Untuk kesalahan yang keempat,
nggak sadar kalau buahnya mulai busuk dari awal. Kadang kita lihat buah ada bintik coklat dikit, paling lecet gitu ya. Tapi tahu nggak teman-teman, itu bisa jadi awal dari jamur kayak Phytophthora atau Coledotrichum. Kalau dibiarin, busuknya nyebar cepet banget. Buah yang tadinya sehat bisa hitam semua dalam 1 minggu. Makanya penting cek rutin, apalagi pas musim hujan ya teman-teman. Begitu lihat gejala aneh, langsung potong dan buang buahnya jauh-jauh. Semprot juga pakai fungisida ya teman-teman. Untuk fungisidanya terserah merek dagang apa, tapi biasanya kalau saya yang mengandung unsur tembaga. Oke, untuk lanjut yang kesalahan kelima, nggak peduli sama hama sejak buah masih kecil. Ini nih yang paling bikin kesel. Di luar buahnya sehat, tapi pas dibuka isinya hancur. Itu kerjaan PBK ya teman-teman, penyakit buah si penggerek buah kakao. Solusinya ya harus mulai semprot dari awal pakai insektisida kimia yang emang cocok buat PBK. Contohnya kayak Prevaton atau Kurakon ya teman-teman. Semprot setiap seminggu 1 kali. Apalagi pas musim hujan atau banyak buah muda. Jangan lupa baca dosisnya teman-teman. Jangan melebihi dosis ya. Yang keenam, ambil kita jalan-jalan dulu ya teman-teman. Pertumbuhannya teman-teman. Nah, untuk yang keenam itu asik sebenarnya teman-teman. Males bersihin gulma. Rumput liar dibiarin numpuk di bawah pohon kakao. Padahal mereka itu ngisep air dan nutrisi dari tanah. Belum lagi jadi sarang semut, ulat, dan jamur. Solusinya bersihin gulma ketika ada gulma tumbuh di bawah ya teman-teman. Kalau bisa itu jangan dicabut aja teman-teman, jangan pakai herbisida. Kalaupun mau pakai herbisida itu jangan langsung di bawah pokoknya, itu kalau bisa jangan berikan herbisida, cukup di lahan-lahan sekitarnya saja. Kalau gulmanya tebal ya begitu ya teman-teman solusinya. Dan yang terakhir, panen di waktu yang salah. Serius, ini kesalahan yang bisa nurunin kualitas biji kakao secara drastis. Kalau dipetik terlalu cepat, bijinya belum matang sempurna teman-teman. Kalau terlalu tua, buah bisa kering di pohon atau retak. Waktu terbaik panen itu pas kulit buah udah agak-agak tanda-tanda matang, seperti coklat ke kuning-kuningan gitu teman-teman. Tapi yang belum sampai matang sempurna gitu teman-teman. Untuk pemotongnya juga itu harus jangan asal dipuntir ya teman-teman. Kalau bisa pakai pisau atau pakai alat pemanen seperti gunting petik. Nah, itu dia 7 kesalahan yang sering banget dilakukan pas pohon kakao mulai berbuah. Kelihatannya sepele, tapi kalau nggak dicegah bisa bikin rugi besar di musim panen berikutnya. Mulai sekarang yuk kita rawat kakao lebih cermat dan telaten ya teman-teman. Ingat, buah pertama itu pondasi buat panen tahun-tahun berikutnya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke sesama petani kakao teman-teman.
komentar juga ya, kalian paling sering ngalamin kesalahan yang mana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tani, salam kakao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertumbuhannya memang mantap. Umur 1 tahun, tumpang sari dengan jagung.